artinya apa? Fondasi bangunan. Benteng, Bu. Sebagai benteng. Dari adanya apa? Benteng dari Penjajah. Penjajah. Nah, jadi sebagai fondasi biar Indonesia tetap bersatu dari keberagaman. Nah, kita akan hari ini kita akan mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ini ada 3, yaitu peserta didik mampu menelaah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan baik. Nomor yang kedua dibaca. Yang kedua. Peserta didik mampu menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup dengan baik. Yang ketiga. Peserta didik mampu menyimpulkan Pancasila sebagai pandangan hidup dengan baik. Nah, semua tanya Bu. Penelaahan dong. Itu mengartikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nanti tujuan dari kita belajar Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3, yaitu kalian mampu menjelaskan atau menelaah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu yang bagaimana sih kayak gitu. Terus memperjelas lagi sebagai pandangan hidup bangsa itu yang bagaimana, dan kalian mampu menyimpulkan pembelajaran tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, lanjut. Yang pertama, kita coba saksikan video ini. Seperti berdua bersyarat yang katulistiwa, 17 titik bulan terhembus di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang sempurna. Pekerjaan besar untuk bisa menguatkan bangsa akan musuh pada minggu ini. Tetapi bahwa Indonesia adalah kaya masyarakat perbedaan dan kepentingan. Tanah bagi masyarakat yang terbuka dan tidak terlalu cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang menjadi naungannya hidup kita damai dan tenang selama berpuluh tahun. Mari hidup Pancasila roh yang hidup dan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda kita bersatu untuk Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang bisa diambil dari video itu tadi? Jadi ini tadi kan ada kata-kata seperti ini, bahwa bangsa Indonesia itu harus dirajut dengan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu merangkum semuanya, semua tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Makanya dengan Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa kita sendiri. Nah, lanjut ke selanjutnya. Apa? Nah, yang itu tadi ada di Werebus, terus kemudian ada di Lombok juga ada. Nah, Lombok juga ada tadi semua. Nah, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Apa sih itu pandangan hidup? Ada yang mau baca? Pandangan hidup adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pedoman atau pengulangan untuk menentukan arah serta cara bagaimana suatu bangsa memecahkan segala permasalahan yang dihadapinya. Nah, dari sini pandangan hidup bangsa itu diartikan sebagai pedoman atau pegangan untuk menyelesaikan segala sesuatu.
berantem. Kalau sudah mengambil kesepakatan untuk mufakat, yang lain tidak boleh menentangnya, harus setuju. Semisal di sini kan ada 32 orang anak. Nah, itu paling enggak 50 plus 1. Nah, berarti kan ada 16 plus 1 berarti 17 anak. Kalau udah setuju, berarti yang lainnya harus setuju kayak gitu. Nah, kenapa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu digunakan untuk pegangan atau untuk mengarahkan sebagai pegangan bangsa Indonesia itu mau arah mana sih? Gitu. Seperti yang pertama itu ada sila ketuhanan bahwa Indonesia itu negara yang negara yang bertuhan. Nah, terus, di sini pandangan hidup bangsa. Ada yang mikir, apa sih pandangan hidup bangsa itu? Kenapa Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa? Mbak Nah, dibaca Mbak. Pada hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam semesta. Kenapa pandangan hidup dijadikan sebagai pedoman dalam mengarahkan kegiatan yang ada di Indonesia? Itu karena sebagai kerangka acuan yang baik untuk menata kehidupan. Misalnya, kalian coba Mbak Nah ada pandangan hidupnya itu ke depan tujuannya mau bagaimana? Pengen jadi apa? Ya, Menghapus korupsi. Gimana caranya? Bentar Mbak Nah. Gimana punya Mbak? opsi lah. Jadi presiden. Jadi presiden. Jadi kalau Mbak Nah kan pengennya jadi dokter. Nah, itu harus memiliki kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi. Untuk menjadi cita-citanya agar tercapai itu harus bagaimana? Ya, belajar dengan dia. Terus rajin. Nah, itu kan kalau jadi dokter itu nggak mudah loh. Apalagi IPA-nya itu harus bagus. Jadi harus belajar dengan dia. Sama dengan pandangan hidup bangsa ini bahwa bangsa Indonesia itu menjadikan Pancasila itu sebagai acuan atau pedoman untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Sudah seperti yang dijelaskan kemarin bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, dari sini kita tahu bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang tercermin dalam kehidupan negara, yaitu pada pemerintah yang terikat dengan kewajiban konstitusional. Konstitusional itu artinya undang-undang. Kita dalam menjalankan kehidupan ini diatur dengan adanya undang-undang. Kalau tanpa adanya hukum, coba jadinya apa? Ya, kacau. Orang kita belah. Ya, orang bebas, terpecah belah, apalagi Ada konflik. ya terjadinya konflik. Nah, dengan adanya hukum kita tuh jadi taat aturan. Oh, nggak boleh seperti ini. Semisal kalau nggak ada hukum, banyak orang melakukan kejahatan. Iya, bebas. Nanti kan kalau melakukan kejahatan, yang kena siapa? Saya. Ya dirugikan siapa? Ya diri kita sendiri. Iya, tapi kan pasti dirugikan juga gitu. Nah, kenapa Pancasila sebagai pandangan hidup yang tercermin dalam kehidupan negara, yaitu dengan adanya pemerintah yang terikat pada konstitusional atau pada undang-undang. Semisal ada yang bisa ngasih contoh peraturan yang ada di sekolah ini tidak boleh merokok, Tidak boleh memakai narkoba. ya, Tidak boleh mabuk-mabukan. boleh beli, apalagi oh itu pasti nonton berita itu yang ada seorang siswa. Ya, kemarin kan ada berita seorang siswa membakar sekolah karena sering apa? Dibully. Ya, itu Jangan Akbar. nggak boleh. Terus kita lanjut. Pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa itu sudah ada terintis sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nah, itu dari zaman-zaman kerajaan itu Pancasila itu sebenarnya udah ada, tapi harus digali lebih dalam lagi. Kemudian jadikan pandangan hidup bangsa itu pada Sumpah Pemuda 1928. Apalagi
lagi kalian sebagai pemuda-pemuda penerus generasi bangsa, kalian itu harus bisa menjadikan Indonesia itu lebih maju seperti apa yang sebagai menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia kemerdekaan besok. Ada yang tahu apa? Tahu enggak? Kalau yang kemarin kan Indonesia maju. Nah, yang sekarang apa? Mundur. Masa malah mundur? Ya pokoknya tentang Indonesia itu 2050 itu kalau bisa udah maju kayak gitu. Kalau Indonesia sekarang itu masih negara yang berkembang, belum sebagai negara yang maju. Berkembang ya seperti saat ini bahwa Berkembang biak. ya, jadi kalau negara berkembang itu ya kita lihat seperti ini. Kalau negara maju contohnya tuh seperti yang di Singapura. Nah, itu negaranya kan sudah maju, semua sudah serba teknologi, rakyatnya juga makmur semua. Kalau kita kan seperti ekonomi, kayak gitu kan. Kenapa kok tenaga mati juga? Kenapa? Oh, boleh dijelaskan. Nah, ini pandangan hidup bangsa tadi kan sudah terintis sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian pada Sumpah Pemuda, terus dijadikan dasar negara. Sebagai dasar negara itu pada sidang BPUPKI dan Panitia 9. Coba pas sidang BPUPKI sama Panitia 9 itu bagaimana? Ayo. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya ya sidang pertama. Kalau sidang kedua? Yang pertama itu sampai yang 1 Juni beda. Ya beda. Yang Mas Ayo, buka kan nggak ngantuk. Menghasilkan apa? Uang. Oh, masa menghasilkan uang? Kenapa? Apa? Kalau gitu di sidang BPUPKI itu ada panitianya, ada ketuanya. Siapa kemarin udah kita bahas ya ketuanya ya? Siapa? Loh, orang. Siapa? Ya orang. Namanya? Manusia. Lupa. Kalau panitia 9 ketuanya? Orang. Kalau presiden pertama? Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno. Saya Handa Indonesia. Insinyur Soekarno itu sebagai ketua dari panitia 9. Kemudian dari zaman Majapahit, Sriwijaya, terus Sumpah Pemuda, kemudian dilanjutkan dari sidang BPUPKI dan panitia 9, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal berapa kemarin? Ya, Agustus benar. Tanggalnya tanggal berapa? 18. Ya, benar. Tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Ya, kalau kemerdekaan memang tanggal 17. Tapi kan dari situ ada sidang lagi toh. Nah, itu ditetapkannya Pancasila yang sesuai dengan itu tadi. Karena ada yang sila pertama kemarin jadi masalah kan. Karena hanya menyangkut tentang agama syariat Islam. Kayak gitu. Nah, dari sini. Nah, coba sama yang banyak ya, Bang? Coba dibaca. Kenapa pandangan hidup itu diyakini mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya? Ada yang tahu? Masih tahu nggak? Apa? Ya. Kenapa Pancasila dipandang mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapinya? Rumi kasih satu contoh kasus. Musyawarah. Nah, contoh kasusnya itu yang ada apa? Perang sampit yang ada. Ya. Madura sama. Ya itu gimana? Gimana itu ceritanya? Pancasila mampu memecahkan persoalan tersebut. Ya kayak seperti itu persatuan Indonesia. Ya, jadi dengan adanya persatuan itu tadi ya. Nah, itu kita kan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku,
ada teman itu yang tidak bisa berbahasa daerah tempat kita. Si A itu baru saja pindah dari Jakarta ke kota Surabaya misalnya ya. Nah, dia nggak bisa bahasa Jawa. Kalian ngajak ngobrol pakai bahasa Surabaya. Kira-kira si A tahu nggak kalian ngomong apa? Nggak tahu toh. Terus solusinya bagaimana? Ya, pakai bahasa Jawa. Bisa mengajarinya. Terus bagaimana lagi? Ada yang tahu? Si A tadi kan dari Jakarta pindah ke Surabaya. Nah, cara komunikasinya bagaimana? Kalau pakai translate, telepati gimana caranya? Coba Ruby diajarin telepati gimana? Pakai oh, sebenarnya. Oh, itu. Nah, Bumi kasih contoh lagi kenapa Pancasila itu diyakini mampu memandai dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya. Contohnya yang ada di sila kelima tentang keadilan. Semisal di dalam undang-undang itu terdapat bahwa setiap anak atau setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu termasuk pendidikan yang layak itu semuanya yang tinggal di Indonesia, yang warga negara Indonesia. Nah, semisal ada anak yang kurang mampu, tidak bisa sekolah, itu tetap wajib mendapatkan pendidikan yang layak atau tidak? Ya. Caranya bagaimana? Beasiswa, ya. Jadi pemerintah memberikan beasiswa kepada orang-orang yang kurang mampu tadi, sehingga mereka mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Dari sini kita tahu bahwa Pancasila itu juga dijunjung oleh masyarakat karena berakar pada budaya dan yang hidup pada di masyarakat. Misalnya, yang Pancasila pertama itu tentang ketuhanan. Kalian semua beriman? Ya. Kalian semua beriman dan beragama. Apa ada yang ateis? Ada. Walaupun agamanya berbeda, tetapi kan tetap beriman dan beragama. Siapa? Ya saya asa. Ada yang bisa kasih contoh nggak kenapa Pancasila itu berakar pada budaya kita? Apa? Tentang apa? Apa? Tidak tahu. Kenapa sih Pancasila itu berakar pada dalam kehidupan kita sehari-hari? Udah tahu jawabannya? Dia tahu. Ya kenapa? Ya makanya kan tanya dulu. Kalau nggak tahu kan bisa dijelaskan.
Ya, Hukum Indonesia kan harusnya ya hukum yang ada di Indonesia. Semisal orang yang miskin itu mendapatkan hukum yang sama, jadi tidak memandang siapa orangnya. Ya, tidak memandang derajat orang lain. Asal siapa? Coba Mas Anda dibaca. Pancasila merupakan cita-cita orang bangsa yang memberikan kehidupan dan kekuasaan rohaninya. Artinya apa Mas Anda? Artinya apa Pak Guys? Menguasai rohani. Artinya apa? Bentar, Mas Anda mau pikir dulu artinya apa? Lu tahu jawabannya? Ah, tahu. Kasih tahu Pak itu mau bikin agama terus. Lagi. Agama soal. Ya, jadi Pancasila itu adalah cita-cita moral bangsa Indonesia. Nah, pengen Indonesia itu mau dibikin yang bagaimana sih? Maju, Pak. Ya, terus makmur. Nah, itu juga sudah direncanakan. Kalau masih tertib, kayaknya masih di sini tertib belum? Apa? Sudah tertib. Nanti harus belajar untuk tertib. Memberikan pedoman dan kekuasaan rohania itu tadi termasuk pada sila-sila yang tentang agama tadi, tentang sila pertama. Sampai sini Mbak materinya. Jadi materi-materi ini tadi yang kurang dibahas tentang apa? Yang terakhir. Pancasila ya, kita membahas tentang Pancasila sebagai bangsa. Yang terakhir. Nah, ini gimana? Belum pahamnya bagaimana? Memberikan pedoman dan kekuasaan rohania. Setiap rohanianya itu semisal bumi kan beragama. Bumi itu jadi tahu batasannya mana sih baik-baik dan buruknya. Nah, jadi di sini kekuasaan rohania itu dalam diri kita sendiri. Nah, itu dijadikan sebagai pedoman bahwa oh ini halnya nggak baik, ini halnya baik. Misal apabila bumi menolong apa pas jatuh itu baik apa enggak? Itu kan kekuasaan rohania. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik dan buruk. Nah, kalau hal buruk harus kita hindari. Siapa yang kira-kira hal buruk harus dilakukan? Kenapa saya tunjuk? Ini tadi yang Nurliza. Kenapa? Kalau kan sih. Lah, masa aku masukin ini tahu masukin. Masuk dari sini kalau dari sini. Main musik apa? Ya, berarti kan itu jahil, sifat jahil. Itu semua tahu ini jalan. Ayo, kita sunat. Lah masuk dari sini kalau dari sini. Itu namanya kamu jahil, kamu jahil sama orang. Nah, gimana? Udah paham belum tentang kekuasaan rohania? Kalau memberikan pedoman sebagai cita-cita moral, ya bisa ngasih contoh nggak? Mas yang berapa sendiri siapa yang baca? Oh ya. Coba Mas Akbar kasih contoh. Bentar, dengerin. Coba Mas Akbar kasih contoh ya kekuasaan rohania tadi bagaimana? Mas Akbar.
Ya lupa. Untuk yang pertemuan minggu depan, kok minggu depan toh lo? Hari Kamis jam pertama dan jam yang pertama dan kedua. Nanti kita masih membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan strategi yang baru sama kayak kemarin. Kalian masih ingat snowball yang kemarin? Kalau bisa dari rumah nyiapin pertanyaannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cari soal satu aja. Nanti kalau nggak bisa, nanti kalian seperti biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, nanti kita ini ada kayak kuis, kayak ada kuis, nanti dikerjakan sama yang evaluasi pertama tentang dasar negara dan pandangan bangsa itu dikerjakan di rumah biar di sekolah nggak usah kerjain. Yang tanggal bersebelas. Nah itu nanti dikerjakan ya. Kalau kuisnya di sini cuma ada nanti materinya bisa kalau nggak ada yang dipertanyakan lagi, itu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi cepat mana